as we get down in a road below, caught up in an overflow, my hands are gone. Why are you look at me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Jumpa lagi bersama Bu Resti dalam video pembelajaran. Kali ini di tematik kelas 5 SD. Bu Resti akan membahas seputar jaring-jaring makanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Oke, seperti biasa jangan lupa untuk berdoa dulu agar pembelajaran kita menjadi berkah. Dan simak video ini sampai habis. Nah, anak-anak ibu semua, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang rantai makanan. Masih ingat apa itu rantai makanan? Rantai makanan merupakan urutan proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Di dalam rantai makanan tersebut terdapat beberapa peran antara lain produsen, konsumen, dan pengurai. Dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh sebab itu, di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Kumpulan beberapa rantai makanan tersebut di dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Jadi, dapat dikatakan jaring-jaring makanan adalah sekumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Rantai makanan hanya bagian kecil dari sebuah jaring-jaring makanan. Secara alami, makhluk hidup membutuhkan lebih dari satu variasi makanan. Sehingga, lebih dari satu rantai makanan yang diperlukan untuk menggambarkan sebuah siklus makan-dimakan yang terjadi dalam suatu ekosistem. Pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Komponen-komponen dalam suatu ekosistem harus seimbang. Perubahan yang terjadi pada salah satu komponen dalam lingkungan dapat menyebabkan segala proses dalam ekosistem terganggu. Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan. Rantai makanan yang merupakan penyusun jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terganggu selama komponen dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada, komponen rantai makanan lainnya akan terganggu. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut ini. Coba perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Contohnya ular. Ular akan memangsa tikus. Kemudian tikus akan memangsa tumbuhan, misalnya saja padi atau jagung. Nah, ketika populasi ular menurun akibat dari perburuan liar misalnya, maka tentu saja jumlah tikus akan semakin banyak dan berakibat pada berkurangnya produksi padi. Begitu juga sebaliknya, ketika musim kemarau mungkin padi yang berkurang, maka makanan tikus pun akan berkurang. Sehingga banyak tikus yang mati, berkurangnya populasi tikus. Dan tentu saja akan berkurang makanan ular. Nah, akibat terganggunya ekosistem ini, bisa saja ular yang tadinya memangsa tikus akan memangsa ayam yang dipelihara oleh penduduk. Nah, itulah salah satu contoh ketika terjadinya ketidakseimbangan di dalam ekosistem. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa ekosistem merupakan kumpulan dari berbagai jenis kelompok makhluk hidup dan benda tak hidup yang berada di suatu tempat tertentu. Terdapat berbagai sumber makanan dan faktor lingkungan yang menunjang kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Oleh karena itu, keseimbangan ekosistem sangatlah penting bagi keberlangsungan makhluk hidup. Akan tetapi, keseimbangan ekosistem tersebut dapat terganggu oleh faktor alam maupun manusia. Berikut faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam adalah peristiwa yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, umumnya berupa bencana alam. Peristiwa bencana alam dapat merusak suatu ekosistem hingga memengaruhi komponen penyusun ekosistem tersebut. Contohnya, gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, angin topan, dan lainnya. Kemudian adalah faktor aktivitas manusia. Adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain penebangan pohon, pertambangan, pertanian, dan perburuan liar.
Kegiatan menebang pohon ataupun pembakaran hutan dapat mengurangi habitat beberapa jenis hewan, misalnya serangga. Jika habitatnya berkurang, jumlah populasi serangga juga dapat berkurang karena hewan tersebut kehilangan tempat hidupnya. Akibatnya, burung-burung kecil yang memangsa serangga akan kesulitan mencari makanan. Begitu juga dalam kegiatan pertanian, seringkali petani menggunakan pestisida agar tanaman mereka terhindar dari hama. Akan tetapi, penggunaan pestisida ini akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Pestisida dapat membasmi serangga tertentu, merupakan konsumen tingkat 1 dalam ekosistem sawah. Jika populasi serangga menurun, burung-burung kecil pemakan serangga akan kesulitan mencari makanan. Nah, demikianlah faktor aktivitas manusia yang juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.